Selamat pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua. Tawar yang iringi langkah kita. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru, itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Belajar hal yang baru, tak perlu ragu-ragu. Senangnya mari kita semua berlomba-lomba, belajar sambil bermain, oh asiknya. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah bekal untuk di hari nanti. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita baca Al-Fatihah agar kiranya kajian kita mendapat ridho dari Allah SWT. Apa yang kita kaji nanti, kita dibimbing oleh Allah, pertanyaannya dibimbing oleh Allah, dan jawaban juga dibimbing oleh Allah. Mudah-mudahan Allah ridho dengan pengajian kita, sehingga kita bisa sami'na wa ata'na. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita ditemukan oleh Allah SWT di ruangan yang kita cintai. Dengan ini Allah memberikan keberkahan pada kita semua. Adapun tema daripada tausiah ini adalah kajian ini energi doa. Jadi doa itu punya energi dan juga punya aturan-aturan dalam berdoa. Sebelum kita membahas energi, doa itu terbagi menjadi elemen-elemen dulu. Ada elemennya. Namanya elemen itu ibaratnya HP ini elemennya apa saja. Sehingga terbentuk menjadi HP. Ini sound ini elemennya apa saja. Sehingga akan terkeluar suara. Ya. Pertama, doa itu elemennya kita berdoa. Kan pertama kita dianjurkan untuk berselawat dulu ya. Berselawat. Nah, sesudah kita berselawat, kita mengadakan pujian pada Allah. Pujian kepada Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, memberikan pujian. Karena Allah yang berhak dipuji. Namanya kita meminta, dipuji dulu. Nah, misalkan kita mau minta nih uang 1 miliar sama Habib. Habib, pecinya keren banget ini. Nah, Habib tersenyum, baru meminta. Jangan tiba-tiba minta uang 1 miliar. Kan disapa dulu ya. Kira-kira Pak Ustadz Habib ada jambu di rumahnya. Ada jambu lebat. Tiba-tiba minta jambu langsung. Sapa dulu. Assalamualaikum Bib, apa kabar? Sehat? Nah, dengan sapa. Pagi ini tambah bercahaya. Nah, sesudah itu minta jambu. Nah, itu namanya pujian dulu. Itu namanya elemennya. Yang kedua elemennya, berdoa itu bermohon ampun dulu. Maka kita kalau berdoa itu pertama Rabbana
zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Dan juga minta ampun kedua orang tua kita. Kadang-kadang orang jarang. Di mana orang tua itu kisah Nabi Ibrahim. Rabbana firli wali walidai walil mu'minin ya yaumal yakumul hisab. Jadi kita minta ampun kita dan minta ampun kedua orang tua kita. Nah, ketiga baru permintaan kita. Baru permintaan kita ya. Baru permintaan yang kita minta kepada Allah, apa yang kita minta. Apa yang kita minta. Ya. Permintaan kita bahwasanya Allah jelaskan ya, kita mau minta apa? Seperti contoh waku robbi adhilni mudkhala sidqiu. Ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar. Jadi permintaan itu jelas. Jangan kata semoga. Misalkan orang itu, ya Allah, semoga kau berikan aku. Tidak ada. Tidak ada konteksnya di Al-Quran kata semoga. Ya, harus minta yang jelas. Ya, minta yang jelas. Terus mediasi dan syafaat. Mediasi dan syafaat seperti apa? Yang kita meminta itu kita bisa menyebutkan nama Allah dengan asma husna. Misalkan ya basit, lapangkan kehidupan aku. Karena tidak ada contoh dalam melapangkan di kisah nabi-nabi. Maka diarahkan ke asmaul husna. Lapangkan, ya Pata, engkaulah yang maha menjaga, jagalah kehidupanku. Ya, apalagi ya Mu'is, engkaulah yang maha beningkan pikiran aku. Nah, maka dia itu ada mediasi dan doa namanya. Ada lagi perenungan suci. Nah, perenungan suci yang perlu kita lakukan bahwasanya kita mengingat akan dosa-dosa kita. Mengingat akan dosa kita, kesalahan yang pernah kita lakukan. Ya. Terus penutup, maka terjadi orang menutup doa itu ada cara menutupnya. Ya. Nah, kita minta santri kita menjelaskan cara menutup doa, kan ada caranya. Nah, Tegar menjelaskan ada 2 cara menutup doa itu yang ada di Al-Qur'an. Surat 10 ayat 10 dan surat 37 ayat 180, 181, 82. Nah, ya, itu. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah ya Bunda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Tegar akan menyampaikan cara menutup doa yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang pertama di dalam Al-Qur'an surah Yunus ayatnya 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Doa mereka di dalamnya ialah subhanakallahumma, maha suci engkau ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka ialah salam sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Terus yang kedua di Quran surah 37 As-Saffat ayatnya 181 sampai 183. 180, 180, 181, 181 dan 182. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yusifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil
rabbil alamin. Dan perlihatkan maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha perkasa dari sifat yang mereka katakan. Dan selamat sejahtera bagi para rasul, dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi ya bunda sekalian, dari yang pertama tadi kita pujian dulu kepada Allah, sholawat, dan saat kita ingin menutup doa, kita akhiri lagi dengan pujian kepada Allah dan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itulah yang dapat Gar sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah. Kembali lagi dengan Ayahanda Dr. Ustadz Imron Taslim. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya, kenapa ini biasanya terakhir? Nah, itu namanya elemennya. Jadi elemen doa tadi, pertama apa elemennya tadi? Elemen doa, pertama kita memuji dulu, memuji. Pertama tadi selawat sebelum berdoa ya. Sebelum berdoa kita berselawat ya. Jadi kalau berselawat itu dia sebelum berdoa. Nah, setelah kita berdoa, kita angkat tangan, kita berselawat, kita memuji Allah. Ya, memuji Allah. Dan juga pada saat kita meminta, tidak boleh meminta ya Allah ya Rasul. Tidak boleh. Ini terpisah konteksnya. Ya, kalau kita mau berselawat, berselawat. Banyak orang minta ya Allah ya Rasul. Atau bersumpah demi Allah demi Rasul. Tidak boleh. Karena waktu kita bicara Allah, tidak boleh ada gandeng. Tidak boleh ada gandeng. Pernah tidak Bapak Ibu sekalian orang bersumpah demi Allah demi Rasul? Ya, ini kadang-kadang yang ngomong ini ustadz yang depan bicara itu. Demi Allah demi Rasul. Loh, kenapa? Ya, coba lihat orang sumpah jabatan ada nggak demi Allah demi Rasul? Nggak ada. Demi Allah. Ini yang lebih parah lagi, ustadz yang ceramah demi Allah demi Rasul. Nah, ini nggak boleh. Nggak boleh gitu ya. Misalkan kita pada saat berdoa, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Rasul, nggak boleh. Nggak boleh. Ada lagi orang yang bangun masjid itu ada viral juga ya, viral di WA sekarang ya. Ya, dia bangun masjid, Jibril, dia manggil Jibril, minta turunkan uang sama Jibril. Nggak boleh. Jadi kita nggak boleh juga minta dengan malaikat. Ya, memang pengantar rezeki itu Mikail ya, tidak boleh minta sama Mikail. Ya, mintanya sama Allah karena Mikail itu dia adalah setelah diperintahkan oleh Allah. Masya Allah luar biasa ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu singkat. Itu singkat, seharusnya energi ini lebih dalam saya akan menjelaskan itu 1 jam untuk energinya. Tapi karena waktu kita terbatas, tadi kan elemen itu 1 jam. Tapi garis besarnya elemennya begitu ya. Energi doa, pertama kita harus bahas dulu. Energi doa, pertama kita harus tahu dulu makna berdoa. Kenapa kita berdoa itu? Yang kedua, kita harus tahu dulu bahwasanya doa itu, kenapa kita harus berdoa? Karena ada perintah dari Allah. Dan juga mengapa kita berdoa adalah pengakuan akan kelemahan kita. Coba kita lihat. Pada saat kita lagi lemah, banyak doa kita. Lagi sakit, ya Allah gitu. Coba lagi sehat. Lagi makan pempek cek tasa, makan pempek apa, jarang nak berdoa. Kadang-kadang bismillah lagi tidak. Iya. Tapi karena kita lagi tidak punya, maka kita lebih fokus berdoa, pengakuan akan kelemahan kita. Ya. Terus doa adalah sarana untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Jadi kalau ingin dekat pada Allah, kita tuh banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa merupakan apa? Organ kita mohon pertolongan. Dan juga berdoa adalah sarana kita bermohon ampun kepada Allah. Nah, ini energinya. Maka terjadi doa itu menjadi ada namanya konteksnya spiritual, ada konteks iman. Ada juga adalah konteks kehidupan kita bersama. Jadi konteks daripada doa itu bawahnya spiritual kita. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, berdoa itu sesuai dengan konteks kita. Sesuai dengan teks. Teks itu kita terjadi sekarang. Misalkan Ustadz Habib lagi lapar sekarang. Itu namanya teks. Maka konteksnya, ya kalau lapar sekarang, minta segera. Ya Allah, berikan aku sangat membutuhkan. Sangat membutuhkan. Tapi kita kadang-kadang lapar kalu-kalu aduh.
kalu-kalu, tidak ada. Tapi kalau kita lapar sekarang dia mau makan, ya Allah aku sangat membutuhkan kebaikan ini. Ya Allah sangat membutuhkan makan ini. Maka itu terjadi namanya tek dan kontek. Tek dan kontek. Yang kedua adalah tek keimanan. Nah, kenapa orang selalu berdoa? Karena dia beriman. Iman yang tertanam dalam hatinya. Nah, kita kasih contoh ya. Ini kita buat rangkaian dulu baru kita buka ayat. Saya kasih contoh. Bunda-bunda sekalian, tadi 1 bulan kemarin musim durian. Baru ada semobil, 2 mobil. Maka itu namanya tek. Itu namanya tek kejadian. Maka konteknya orang beriman, biasanya kalau musim durian baru itu kan masih mahal. Nah, kalau orang yang kurang dalam tek dan kontek ini, ini musim durian ya. Katanya masih mahal, kaget nunggu murah. Itu namanya dia iman yang lemah. Tapi kalau dia iman yang tinggi, bahwasanya tek keimanannya, itu musim durian. Nah, musim durian, ya Allah aku pengen durian yang kuning, aku pengen yang manis, pengen yang masak. Tidak menunggu murah. Karena dia yakin kalau Allah memberi, bisa tidak lewat kantong kita. Allah punya cara. Allah punya cara. Atau Bapak Ibu sekalian melihat durian, kan dia ada di PB itu harga durian 1.500.000. Kira-kira gimana? Ini duriannya harganya 1.500.000 kuning. Nah, bagi orang yang iman lemah, dia mengatakan, wah mahal banget, bukan makanan kita. Nah, bagi orang yang punya iman yang menyatu, dia mengatakan, Masya Allah. Ya Allah, aku pengen durian itu, ya Allah. Aku pengen durian itu. Dia tidak bicara harga. Karena dia tahu bahwanya ketika Allah memberikan, mengabulkan doanya, Allah banyak cara. Tapi banyak orang ya kalau durian 1,5 juta, Bun, ini ada durian bagus. Harganya 1,5 juta. Wow, mahal sekali. Tidak terbeli gitu. Itu berarti tek imannya yang lemah. Tek imannya yang lemah. Tapi kalau tek imannya yang tinggi, dia selalu berbicara yang baik. Dia selalu berbicara baik. Nah, kembali saya kasih contoh lagi. Tek iman, misalkan bunda-bunda sekalian ada orang menikahkan anak, itu harga ini 1 miliar, 1 triliun, 1 miliar. Begitu semua, hebat banget ya. Wah, bukan gawe kita tidak kasih duit. Itu kita membatasi. Tapi kalau kita punya tek iman yang tinggi, 1 miliar dia habis pesta makannya, Masya Allah luar biasa. Ya Allah semoga aku juga bisa seperti itu. Itu bahwasanya dia punya konteks yang bagus. Nah sekarang pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian, kalau ada durian harganya 5 juta, apa yang terjadi? Bapak Ibu sekalian, ini ada durian manis, luar biasa dan sedap. Harganya 5 juta. Apa jawabannya? Ada tapi kata mahal ya? Ada kata mahal berarti kita punya konteks yang iman yang belum menyatu. Kalau kita punya konteks iman yang menyatu, ini durian 5 juta. Masya Allah berkah selalu. Semoga laku. Ya Allah semoga aku juga bisa mendapatkan. Nah itu bahwasanya konteks iman yang tinggi. Dia mengerti bahwasanya seketika Allah memperlihatkan, Allah tuh beri kisi-kisi untuk kita berdoa. Allah memberikan kisi-kisi untuk kita berdoa. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kan ngaji di Al-Furqan nih. Ini kan ada gedung sekolah, ada bla bla bla. Apa yang Bapak Ibu lakukan pada saat tek ini? Hanya diam. Oh bagus gedungnya, punya Pak Haji, dia banyak duit. Itu kan? Seharusnya kita lari ke konteks. Dari tek tadi, ya Allah berkahi sekolah ini ya Allah. Ya Allah berikan kesempatan padaku atau anak cucuku yang punya juga sekolah seperti ini. Itu namanya konteks. Nah sekarang pertanyaannya, apakah tek yang terjadi kepada kita lanjutkan dengan konteks? Nah itu yang perlu dijawab ya. Bagaimana? Jarang terjadi, maka kita tidak nyambung. Teks sama konteksnya tidak nyambung. Maunya Allah, Bapak Ibu sekalian ngaji di sini setiap hari Ahad, ini
Allah itu meminta Bapak Ibu untuk berdoa agar bisa juga melakukan. Tapi pertanyaannya, kita mengacukan teks ini. Kita mengacukan teks ini. Karena kemarin saya seminar di Ibis Hotel itu 8 jam, ada 4 jam sesi doa, sehingga peserta itu jadi bingung, jadi terbelenggu. Jadi banyak sekali informasi-informasi dari Allah itu kita cuekkan. Banyak sekali informasi-informasi dari Allah kita cuekkan. Ya. Banyak sekali informasi dari Allah kita cuekkan. Nah, terjadi teks tadi dan konteks. Kita akan bahas nanti kan di contoh-contoh pada Rasul bagaimana dia berdoa. Bagaimana Nabi Musa dia berdoa pada saat dia membutuhkan. Bagaimana doanya Maryam pada saat dia di dalam ruangan, ya, dalam ruangan kok ada makanan yang banyak. Sehingga Zakaria penasaran dengan apa yang didapatkan oleh Maryam. Sehingga Zakaria bertanya, "Wahai Maryam, dari mana kau dapat makanan ini?" Maryam mengatakan dari Allah. Lantas apa yang terjadi? Zakaria membuat Maryam sebagai role model. Nah, Zakaria membuat Maryam sebagai role model. Maka apa yang terjadi? Zakaria mengintip bagaimana Maryam berdoa. Ternyata Maryam berdoa, "Ya Tuhanku, berikan aku hidangan dari langit." To the point. To the point. Ya, to the point dengan teksnya dia tidak punya apa-apa. Di sini tidak ada makanan. Maryam meminta bahwasanya kejadian ini Maryam menerima. Kenapa Maryam doanya dikabulkan mendapat hidangan dari langit? Maryam dia hamil tanpa disentuh lelaki. Dan sekitarnya memfitnah bahwasanya Maryam adalah penzina. Tapi Maryam mencuekkan itu karena dia yakin ini terjadi karena Allah. Maka dia berpaut pada Allah. Maryam berdoa, "Ya Tuhanku, berikan aku hidangan dari langit." Maryam tidak mengeluh tentang dirinya. Maryam tidak mengeluhkan menangis kepada Allah, "Ya Allah, mengapa ini terjadi?" Maryam tidak mengatakan, "Mengapa aku hamil, ya Allah, aku malu." Tidak. Maryam tidak. Nah, maka dari itu, teks yang terjadi pada Maryam ya, menjadi konteks, menjadi suatu sistem yang terjadi. Maka doanya cepat dikabulkan, diberikan oleh Allah hidangan dari langit. Nah, dari konteks ini, dari teks ini, maka Zakaria membuat Maryam sebagai role model. Nah, kita lihat lagi. Kita lihat kisahnya, doanya Zakaria. Zakaria berdoa bahwasanya, "Ya Tuhanku, kepalaku sudah ubanan, tulangku sudah rapuh, istriku dalam keadaan mandul, tapi aku tidak putus asa berdoa padamu." Dia berdoa. Nah, ternyata Zakaria menerima tawaran untuk mengasuh Maryam dalam keadaan kesulitan. Maryam mengandung. Maryam mengandung sampai Maryam melahirkan anaknya. Dan di situ Zakaria berdoa di mimbarnya, Maryam. Apa doanya? "Ya Tuhanku, berikan aku anak yang soleh." Tidak mengatakan, "Ya Allah, mudah-mudahan kau memberikan pada aku anak yang soleh." Tidak ada. Langsung kantanya, "Berikan aku anak yang soleh." Atau kata semoga, tidak ada. Tidak ada. Nanti akan kita buka dari kita contoh-contohnya daripada teks dan konteksnya. Nah, kembali Bapak Ibu sekalian, bahwanya teks berdoa lagi, kita lihat teks terjadi kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub teksnya sakit. Itu teks namanya. Ya. Pada saat Nabi Ayub sakit, terjadi satu teks, ya. Istrinya mengatakan, "Wahai Ayub, engkau itu adalah nabi. Mintalah pada Allah." Maka Nabi Ayub berkata pada istrinya, "Sudah berapa lama kita bahagia? Sekian tahun. Berapa lama kita menderita? Aku malu kepada Allah." Nabi Ayub, dia tidak menyesali apa yang terjadi. Pada saat kulitnya, dagingnya habis dimakan belitung, Nabi Ayub tidak menyesali. Bahkan ulat yang ada pada yang sesudah dia lepaskan, pada saat dia beruduk, ya, Nabi Ayub mengatakan pada ulat, "Wahai ulat, makanlah dagingku. Wahai ulat, makanlah dagingku agar Allah mengampuni dosaku. Makanlah dagingku." Nah,
Nah, di sini bahwasanya setiap kejadian yang pada kita agar terjadi tek dan kontek ini sehingga menyambung ke spiritual kita, jangan sesali. Contoh, begitu Bapak Ibu sekalian motornya tabrak mobil, entang, ya langsung tek, ya Allah, gantilah aku motor yang baru, ganti aku mobil ya Allah. Jangan komplain yang terjadi tadi. Biasanya kalau motor tabrak mobil ya komplain dulu kan. Jangan komplain. Langsung kejadian ini sudah seizin Allah, langsung lapor kejadian ini. Ya Allah, tidak boleh mengatakan mengapa ini terjadi. Berarti kita protes. Orang mengatakan mengapa ini terjadi. Berarti kita protes. Maka terjadi, pada saat terjadi, motornya ditabrak oleh mobil, Allah menyuruh kita berdoa untuk meminta mobil. Maka berdoa, ya Allah, berikan aku mobil. Jadi tidak usah protes. Sehingga spiritualnya langsung nyambung. Tapi pada saat protes, ini akan bermasalahan. Permasalahan, misalkan Bapak Ibu sekalian, gajian nih sudah tanggal 12, tanggal 20 belum gajian. Ngapalah belum gajian? Langsung aja, ya Allah, rezeki saya yang lewat sekolah belum gajian ya Allah. Berikan aku rezeki jalan lain. Aku membutuhkan itu ya. Tidak usah protes dengan terlambatnya sekolah memberikan honor. Nah ini penghambat-penghambat doa kita itu. Maka terjadi doa itu spiritual, konteks iman, dan konteks hidup bersama. Baik, kita teruskan dulu. Kita buka. Makna daripada doa adalah makna doa itu menyerahkan diri pada Allah. Kita buka surat Luqman, surat 31 ayatnya 22. Surat 31 ayatnya 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinu faqad istamsaka bil urwatil uthqa wa ilallahi akibatul umur. Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Allah katakan hanya kepada Allah kesudahan semua urusan. Barang siapa yang berpegang teguh di tali agama Allah. Sebenarnya itu berpegang teguh di buhul yang sangat kokoh. Kokoh sekali. Berpegang. Kira-kira kalau orang berpegang dengan kokoh terjatuh tidak? Enggak. Tidak terjatuh. Kenapa orang terjatuh? Karena tidak kokoh. Ragu dengan Allah. Ragu dengan Allah. Maka Allah katakan bahwasanya dia berpegang teguh agama dan dia berbuat kebaikan. Ingat. Hanya kepada Allah semua urusan itu selesai. Nah, bagaimana caranya? Solusi. Jadi begitu kita ada hambatan, solusi yang kita cari. Apa solusi? Doa. Solusi doa. Maka terjadi manusia itu ada namanya manusia growth, ada manusia fing, manusia lemah. Manusia yang growth, yang hebat, begitu ada masalah, dia ketemu masalah, dia mengatakan aku mendapat pelajaran yang baru. Itu manusia yang growth. Begitu ada hambatan, dia cari solusi. Apa solusi pertama? Adalah doa. Begitu melihat orang hebat, dia jadikan role model. Bagaimana cara? Diintip. Karena pertanyaannya ini Pak Haji, semoga dia sehat ya. Semoga dia sehat, belum datang. Kenapa dia sukses? Diintip. Apa sih amalan Pak Haji ini? Apa amalannya? Tanyakan bagaimana kisah dari awal dia sukses seperti apa. Apakah pernah mengalami penderitaan, kemelaratan? Apa saja kemelaratannya? Dan bagaimana mereka menyelesaikan solusi itu. Itu orang, dia bukan hanya memandang, tapi dia menjadikan role model. Menjadikan role model. Maka kalau orang yang lemah, begitu ada masalah, mundur. Ada masalah, mundur. Begitu ada hambatan, nyerah.
Begitu ada orang sukses, jadi bahan bibirnya. Itu orang yang lemah. Tapi orang yang growth tadi, begitu orang sukses, dia pepet, dia tidak meminta uang. Dia tidak berharap uang ataupun dari dia. Dia berharap bagaimana caranya dia bisa mengeluarkan kuncinya apa. Kuncinya apa? Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian. Waktu kita mau buka Yayasan Khazanah Kebajikan cabang Jakarta, apa kata Pak Najam? Saya ingat sekali. Ustadz maunya gimana? Mau didanain dari pusat atau bagaimana? Ya, yayasan ini. Saya bilang, saya minta rumusnya saja. Biar saya minta kuncinya saja, biar saya membuka kunci gudangnya Allah. Biar saya membuka kunci gudangnya Allah. Maka dari itu saya, kalau ada Pak Najam ke Palembang, tidak harap kalu-kalu Pak Najam bisa bantu duit 10-20 juta atau 1 juta. Nanti lapor lagi, begitu Pak Najam datang, wah Pak Najam WC rusak, ini tidak pernah. Begitu Pak Najam datang, semua happy. Bagaimana Ustadz dengan anak-anak? Keren. Makan anak-anak, alhamdulillah. Ini semuanya Pak, tidak ada masalah. Dan saya tidak akan menceritakan permasalahan. Saya tidak akan menceritakan permasalahan. Saya punya masalah, sebenarnya saya lagi punya urusan kepada Allah. Boleh tanya dengan Pak Najam. Ustadz Imron tuh ngeluh tidak tentang yayasan? Tidak. Maaf sekali ini sebagai cerita. Kadang-kadang mau masak sore nanti belum ada yang dimasak nih. Ibaratnya. Saya tidak pernah mengeluh. Kalau anak santri bilang bagian dapur, ya beras belum ada. Ya tolong hubungi si A. Cari solusi. Ya. Tidak pernah mengeluh. Karena apa? Orang yang growth jangan boleh mengeluh. Karena kita punya urusan pada Allah. Pada saat anak mengatakan beras belum ada, minta pada Allah, ya Allah, sesungguhnya kami butuhkan beras hari ini. Bukan mudah-mudahan. Bukan mudah-mudahan, jadi konteksnya jelas. Konteksnya jelas berdoa. Terus Bapak Ibu sekalian, kita buka surat Fatir, ayatnya 15. Langsung artinya saja boleh? Pengakuan akan kelemahan. Surah Fatir, Bapak Ibu, silakan ayat 15. Surat 35 ya? Artinya. Ya. Fatir surat 35 ayat 15. Ya. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Allah katakan, wahai manusia, kamu yang butuh sama saya. Aku nggak butuh sama kamu. Kamu tidak mau menyembahku, ya, masih banyak yang mau. Kamu tidak mau meminta, masih banyak yang mau minta. Coba saya ini kasih contoh. Habib punya jambu 2 tronton. Orang datang meminta, Bib, pinta, mau mengejar-ngejar. Dikasih kan? Kira-kira yang tidak minta dikasih enggak? Enggak. Yang jauh di Hotel Paper sana. Tidur aja di Hotel Paper sana. Tapi enggak minta. Yang minta jadi dikasih oleh Allah yang merasa butuh pada Allah. Yang dikasih oleh Allah kepada orang yang butuh. Maka nanti akan kita akan tarik pada energinya seperti apa kita berdoa itu. Kalau tadi bahwasanya ada elemen doa yang terjadi pada imam-imam kita, maaf ya, tapi tidak semua imam. Rabbana zalamna anta rabbana atina min ladunka, itu bukan berdoa, itu namanya ngoceh. Doa itu ada 3 dimensi dia, hati, mulut, dan maka ada perenungan, dan di elemen itu ada perenungan. Seharusnya ini elemennya itu saya bisa menjelaskan 1,5 jam selesainya. Ya tapi tadi sepintas saja, karena kita ke energi doa, jadwal kita sampai jam 10 itu. Ya sampai jam 10 nggak terkejar waktu kita. Nggak terkejar waktu, nanti insya Allah kita akan ada seminarnya nanti di pondok di bulan puasa. Ya, di bulan puasa ada seminarnya. Nah, bahwasanya kamulah yang membutuhkan Allah. Allah selalu memberikan sinyal kepada kita pada saat kita membutuhkan. Contoh, ATM kita minta maaf. Pada saat Ustadz cocokan ATM-nya, apa kata ATM? Maaf, saldo Anda tidak cukup. Biasanya pada saat itu kita banyak sekali kebutuhan. Bawa SPP anak, bla bla bla. Nah, kalau kita merasa butuh ini, kita doa kepada Allah. Ya Allah, aku membutuhkan. Buat rancangan. Anak sekolah sekian. Misalkan
total kebutuhan 15 juta, aku membutuhkan 20 juta ya Allah. Dalam waktu yang dekat. Dalam waktu yang dekat. Jadi jelas. Karena apa? Doa kita itu akan naik ke atas dengan suatu sistem. Sekarang Bapak Ibu sekalian mencari nama Habib. Habib itu, Habib apa namanya? Habib Mula. Habib Mula. Mula hebatnya. Habib Mula. Habib Mula. Bula. Habib Bula. Pada saat kita buat Habib atau Bula dari B-U-L-A. Habib Bula ya. Bula. B-U-L-L. Bula. B-L-A. Nah kita tulis B-A-B-A-L. Nyambung tidak? Dakati. Dakati. Yang nyambung B-U-L-L. Nyambung dia. Ya, jadi kalau konteksnya akan nyambung, itu nyambung. Tapi kalau B-A-A tadi tidak nyambung. Maka Bapak Ibu sekalian berdoa sesuai dengan teks yang ada pada kita. Ya, teks pada kita. Teks seperti apa yang kita lakukan? Misalkan doa kematian, teksnya apa? Teks pernikahan doanya apa? Majelis doanya apa? Maka terjadi pada teks kita yang terjadi. Nah, berdoa adalah bentuk pengakuan kelemahan kita. Kelemahan kita. Sekarang Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pakai motor. Maaf ya, ini contoh ya. Pakai motor, cak dicepreti mobil. Ternyata yang menceletnya Mercedes-Benz. Harganya berapa? 1 miliar. 1 miliar. Kita dicepreti mobil. Seharusnya Allah tunjukkan kita kelemahannya pakai motor. Maka kamu itu berdoa padaku. Bagaimana berdoa tadi? Pada saat dicepreti mobil Mercedes-Benz tadi, jangan komplain. Ya Allah, selamatkan mobil itu. Beri kesejahteraan pengemudinya, ya Allah. Berikan kesehatan padanya, ya Allah. Ya Allah, aku pengen mobil seperti itu. Itu maunya Allah. Tapi biasanya, begitu dicepreti mobil BMW, Mercedes tadi, ngomongnya kemana-mana. Ke Hongkong ngomongnya jelek-jelek banget. Ya, tunggu beku. Kalau nanti aku berduit seperti itu tantangan. Bukan berdoa. Seharusnya kalau berdoa terima dulu, maka tadi ada renungan dia. Terima dulu elemennya itu, merenungkan dulu, terima dulu, baru kita meminta. Baru kita meminta. Terima, baru kita meminta. Ini biasanya kalau cepreti mobil pasti ngoceh ya. Padahal Allah katakan, you lemah. Dengan you lemah, aku ingin keterjaanmu, ku berikan suatu permasalahan. Sedikit permasalahan padamu itu. Kau terima permasalahan itu, udah tuh kau pinta padaku. Itu maunya Allah. Oh. Berarti kita sering salah ya. Sering salah ya, karena kita tidak mengkajinya. Ya, tanya bahasa salah kayak pada dikuri puji buat dakwah gitu ya. Tapi di sini kan ada elemen-elemennya yang kita bentuk. Ya, ada elemennya. Dan juga mengapa kita harus berdoa pada saat Bapak Ibu tadi, contoh ya, kita semua anggap Bapak Ibu ya, kita semua dicepreti mobil, ya, dicepreti mobil, kan basah bajunya nih, mau kondangan. Mau kondangan. Kita tidak mau berdoa, kita akan dihukum oleh Allah. Otomatis itu. Coba lihat galau. Coba kalau kita pakai baju bagus, cepreti mobil kondangan, kita berdoa pada Allah, ya Allah, selamatkan orang mobil tadi. Maka Allah katakan, akan kukabulkan. Sesudah itu kita minta. Namun kalau kamu tidak mau minta padaku, kusiksa kamu. Kusiksa kamu. Kita buka surah 40 ayat 60. Ini ada satu ayat 3 dimensi dia. Kita buka ini satu ayat 3 dimensi. Surah 40 ayat 60. Silakan yang baca. Ya, siapa yang mau baca? Ya, artinya saja. Surat 40, surat Ghafir ayat 60. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka,
neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Allah katakan bahwasanya berdoalah kamu kepadaku. Barang siapa yang tidak mau berdoa kepadaku, dia sombong, nanti akan kumasukkan neraka dalam pada hina dina. Bunda, pada saat kita ada permasalahan, terima dulu, berdoa pada Allah. Nanti kalau kamu berdoa pada Allah, Allah akan melapangkan. Tapi kalau kita tidak mau berdoa, marah dengan kejadian, hidup kita akan bermasalah. Hidup kita bermasalah. Contoh, Bapak Ibu sekalian, kita pulang ngaji ini ternyata sepatunya hilang. Ya, kalau kita berani tersenyum, ya Allah, sepatu saya hilang. Semoga yang mengambilnya bermanfaat bagi dia. Aku diganti sepatu yang lain ya Allah. Aku ingin sepatu ABC, sebutkan sepatu itu. Karena Allah minta kontak kita berdoa. Dan aku juga pengen ngaji ini pakai mobil BMW ya Allah. Karena kesempatan Allah akan ada kasih sayang dengan kita. Tapi apa yang terjadi? Bagi orang yang tidak mengerti, tag ini diabaikan. Begitu sepatunya hilang, sendalnya hilang, justru dia melawan tag. Kenapa melawan tag? Sumpah serapah. Apa katanya? Semoga yang mengambil tadi kakinya bengkak. Oh gitu? Ya. Dia melawan dari tag ini. Jadi hidupnya melawan arus. Bagaimana mau mencapai tujuan kalau hidup melawan arus? Jadi hidup itu ibarat mengalir saja, ikuti gelombangnya seperti apa. Jadi ada lagi namanya kita mengikuti energi sinyal-sinyal dari Allah. Jadi kita punya juga naskah bagaimana sinyal-sinyal dari Allah. Ya, sinyal-sinyal dari Allah seperti apa? Kadang-kadang orang mengabaikan sinyal itu. Ya, jadi kembali kalau kita mengerti sinyal dari Allah itu luar biasa, luar biasa. Jangan sekali-kali kita ada tersinggung sedikit pun dengan orang. Jangan biarkan hati kita tersinggung. Oh, saya tersinggung dengan si A, jangan. Kok tadi saya waktu ngaji, saya disegak Ustadz. Hei, Pak, diam dikit. Mau nak ngaji. Kan depan Rami. Kalau kita tersinggung, berarti kita tidak akan kena tag kita. Kalau dia tidak tersinggung, Allahu Akbar, Alhamdulillah, saya diingatkan oleh Allah. Ya Allah, semoga Ustadz tadi bela-bela doakan. Dan pinta apa yang kumiliki. Apa yang kamu, inginan yang kumiliki. Misalkan pengen jas. Aku pengen ya Allah jas itu ya Allah. Atau pengen sepatu. Atau pengen mobil. Doakan pada saat orang yang kita anggap tadi memalukan kita. Allah itu menyuruh kita berdoa. Apa yang kau inginkan dari dia. Coba saya tanya. Bunda-bunda. Misalkan bunda yang pojok sana saya segak. Hei bun, ngaji itu bener-bener ya. Itu bla 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 ibaratnya ya. Ya. Tersinggung. Singgung. Tapi kalau dia sudah benar, ya Allah didoakannya dan minta apa yang aku miliki pada Allah. Karena ada sesuatu yang aku miliki yang bunda memerlukan. Kira-kira apa? Nah itu konteksnya. Tapi biasa kita kan langsung tersinggung. Ah, saya tersinggung tadi. Disegak Ustadz. Nah, gitu. Jadi kita melawan daripada tag itu. Nyambung? Nyambung. Pernah enggak kita melawan tag itu? Sering ya. Sering kita melawan tag itu. Ya, sering kita melawan tag itu. Pada saat kita kondangan, ternyata kita makannya dapat gado-gado doang. Atau dapat ngantrinya panjang. Ya Allah, mudahkan mereka makan ya Allah. Berkahi dia ya Allah. Ya. Terakhir kita lihat dia sedekah ini punya siapa yang sedekah? Ya Allah aku pengen sedekah seperti ini. Biasanya kita melihat pesta orang sedekahnya rame cuma mengatakan wow hebat. Tapi ada enggak kata-kata kita mendoakan dia dan mendoakan kita untuk mendapatkan. Nah itu yang perlu kita perhatikan dari tag dan konteks ini. Nah, maka dari itu Bapak-Bapak sekalian, nanti ada sinyal-sinyal dari Allah. Ya, seperti ini ya, ada kata-kata tuh. Dari mana datangnya cinta? Dari WA? Turun ke mana? Dari ke hati. Ya, dari WA. Iya, kan WA dulu. Di WA dulu, ibaratnya di WA kita itu di miss call oleh Allah.
Ya harus tahu miss call ini apa. Sebenarnya pada saat kita dibentak, dihina, itu sebenarnya miss call. Mintalah kau. Ini ada cerita ya. Saya pernah juga cerita, memang amat sekali. Ada satu kejadian yang tidak enak pada diri saya terima. Saya tetap mengalah dengan orang itu, iya maaf, iya maaf, ya. Padahal pada saat itu saya tuh bisa untuk, istilahnya kalau bahasa Palembang tuh untuk nyekak ya. Bisa sekster saya tuh mau bicara sama dia itu. Tapi saya mengatakan, iya maaf, iya maaf, ya. Dan saya berdoa, ya Allah semoga aku punya ini ya Allah. Dan jangan aku berbuat begini. Masya Allah luar biasa. Cash and carry dapatnya. Ada satu hari saya berdoa, saya membutuhkan uang yang sangat banyak. Ya, tapi dengan waktu seminggu. Ya Allah, seminggu ini saya ada uang yang sangat dibutuhkan. Kalau tidak ini bermasalah. Saya sangat membutuhkan uang itu dalam waktu dekat ya Allah. Tapi dengan hati, ya, mulut dan perasaan saya. Saya berdoa malam Jumat, ya, malam Minggu dijawab. Malam Minggu dijawab. Masya Allah luar biasa. Maka terjadi Bunda, Bapak Ibu sekalian, kembali kita pahami tag-nya dulu. Tag-nya, konteknya, role modelnya. Role model seperti apa? Nah kita teruskan, ini kita melangkah sedikit karena jam berapa habisnya? 9:30. Nah kita lanjutkan dulu. Ini enggak apa-apa nanti filenya saya kirim aja ya. Ya saya kirim PPT-nya saya kirim aja. Ya, saya kirim aja PPT-nya, nanti bisa dipahami di PPT-nya ya. Berdoa juga adalah selalu mendekatkan diri pada Allah. Maka kalau kita sudah dekat sama Allah, aman, posisi kita aman. Nah, maka konteks dalam berdoa, pertama adalah konteks spiritual. Ya, konteks spiritual. Yang kedua konteks iman, tadi yang kita bahas. Yang ketiga adalah konteks kehidupan itu bersama. Pertama kita buka dulu konteks iman, kita buka surah Asy-Syu'ara 8. Asy-Syu'ara 8 ya. Ya. Surah 42 aja Asy-Syu'ara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 26 surat 26 ayat 26 saya. Surat 8. Ya. Surat 2 ayat 8. Surat 26 ayat 8 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Ya. Sungguh pada tanda itu adalah kebesaran Allah, tapi kebanyakan mereka tidak beriman. Jadi bahwasanya Bapak Ibu sekalian, yang terjadi kepada kita itu adalah kebesaran Allah. Maka Allah katakan, sesungguhnya kamu tuh kuuji dengan sedikit kekurangan, sedikit kelaparan. Kan kata sedikit ya. Ya, sebenarnya tanda kekuasaan Allah. Bapak Ibu sekalian pernah tidak mengalami di rumah nak makan ndak katin makan. Ya. Nak belanja jauh males. Itu aku diuji. Apa nak aku makan? Ya, buka kulkas ndak ada apa-apa. Akhirnya apa? Nyari lagi, mau belanja, males. Atau pernah tidak Bapak Ibu sekalian mengalami tidak megang duit? Ya, tidak megang duit. Atau pernah tidak Bapak Ibu sekalian mengalami bawa mobil, bawa motor, ini ketakutan dengan tukang parkir? Ya, padahal Rp2.000. Tapi kita tidak ada uang itu. Ada cuma Rp100.000. 100.000 selembar. Kan mengalami ketakutan ini kan. Nak dikasihkan 100.000 kalau ada keperluan lain. Nak dikasihkan takut kata sosok. Ya. Cari 2.000 tidak ada. Sebenarnya itu adalah tanda kebesaran Allah. Maka kamu berdoa pada Allah. Maka itu konteks spiritual. Yang kedua adalah konteks iman. Konteks iman. Ya. Kita buka surah 42 ayat 52. Surah 42 ayat 52. Dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad
roh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Nah, bahwasanya Allah katakan ini konteks iman. Nah, pada saat kita dulu belum kenal Al-Quran, maka kita belum kenal iman dengan sebenarnya. Maka Allah jelaskan, dan demikianlah kami telah berikan wahyu kepada kamu ruhnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ada ruhnya. Ada ruhnya Al-Quran. Karena ada yang bisa membaca Al-Quran, tapi tidak dapat ruhnya. Tidak dapat ruhnya. Ada yang hafal Al-Quran, tapi tidak dapat ruhnya. Maka apa yang terjadi, orang hafal Al-Quran, dia mencuri. Kemarin kan ada, maaf ya, habis Al-Quran mencari laptop. Mencuri laptop ada di LP Pak Jo. Ya, dia habis. Tapi dia mencuri laptop. Karena belum dapat ruhnya. Belum dapat ruhnya. Ada ustazah, misalkan korupsi. Karena belum dapat ruhnya. Ada ustazah ngomongnya kotor. Belum dapat ruhnya. Belum dapat ruhnya. Ada ustazah suka ngerumpi, belum dapat ruhnya. Ada ustazah, dia kalau dakwah mau dibayar pakai negosiasi, belum dapat ruhnya. Kalau sudah dapat ruhnya, dia tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Dia yakin dia itu bekerja dengan Allah. Maka Allah akan bayar. Ada orang yang bisa berceramah, dia menjadi simatupang. Apa simatupang? Siang malam nunggu panggilan. Seharusnya kita ceramah itu kalau dapat ruhnya tidak menunggu panggilan. Kita menjadikan kita personal branding. Apa memperkenalkan diri kita. Datang misalkan Habib ke masjid sana, salat subuh, Pak, bla bla kami dari Al-Furqan, minta izin nyampaikan seayat, sudah sholat. Atau ada ibu pengajian, ibu permisi, boleh tidak aku nyampaikan saya 2 ayat. Itu namanya personal branding. Orang yang berani seperti itu karena dapat ruhnya Al-Quran. Kalau belum dapat ruhnya, malu, gengsi, tidak enak, semua disebutkan. Karena apa? Begitu ruhnya Al-Quran didapatkan, dia akan terjadi positive thinking. Oh, nanti aku dikatain, tidak apa-apa. Maka orang yang dapat ruhnya Al-Quran, dikatain, dihina, tersenyum. Dia bahagia. Kenapa dia bahagia? Karena dia akan diangkat derajat. Orang yang dapat ruh Al-Quran, dirumpikan orang, tidak marah. Orang yang dapat ruhnya Al-Quran, misalkan Habib dapat ruhnya Al-Quran, dikatain, dirumpikan oleh yang sebelah. Ngapa Pak? Bapak itu seolah-olah pengen tahu semua pekerjaan saya ini. Kok semua dicerudein? Sebenarnya ini salah. Ya benar, aku lagi mau diangkat derajat karena aku punya kelebihan ternyata. Nah, kita itu tahu kita punya kelebihan setelah kita dicerudein wong. Kalau tidak dicerudein, tidak kasih kelebihan berarti. Yang tidak punya kelebihan ada tidak dicerudein? Tidak ada. Yang dicerudein punya kelebihan. Nah, itu kalau dapat rujak aku, kita mengerti sinyal-sinyalnya Allah. Begitu kita dicerudein, semua diurusin kerjaan kita, dirumpikan, dijatuhkan, ya itu ciri-cirinya kita itu tinggi. Tanpa kita sadari. Masya Allah luar, itu rujak Al-Quran. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, Allah itu mengabulkan orang yang beriman, doa orang yang beriman. Kita buka surah 42 ayat 26. Surah 42 ayat 26. Surat 42 ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras. Allah mengabulkan doa-doa orang yang beriman, yang melakukan kebajikan. Dan orang-orang yang ingkar, dia akan mendapat keras. Termasuk kita ingkar, kita tidak menerima kejadian yang terjadi pada kita. Kita menganggap kejadian itu Allah tidak adil. Kita menganggap itu adalah kesalahan. Contoh tadi ya, kita kasih contoh. Bapak Ibu sekalian,
bawa motor, motor disenggol. Kita anggap satu kesalahan. Sebenarnya itu adalah kejadian atas kehendak Allah, jangan ditantang. Jangan tentang. Nah, begitu kita tantang, doa kita tidak bisa dikabulkan. Jadi sebenarnya kejadian yang terjadi itu kita doakan saja kebaikan-kebaikan dan berdoalah untuk kita untuk mendapatkan kebaikan itu. Karena doa adalah senjata yang paling dahsyat. Tapi kadang-kadang orang itu tidak mau berdoa. Dikasih sinyal, namun tidak mau berdoa. Allahu Akbar. Nah, mengapa kita harus berdoa? Kita meyakini kehidupan bersama. Hidup itu bersama. Maka apa yang di langit, di bumi itu semua minta. Kalau yang tidak minta, tadi saya kasih contoh, ya Habib punya jambu 2 tronton, banyak yang datang meminta, yang tidak meminta, apakah Habib harus datang ke sana? Enggak. Banyak yang dilurusi, yang ngantri banyak. Yang dikasih, yang ngantri. Ya, kita buka suratnya, surat 55 ayat 29. Surat 55 ayat 29. Surat 55 Ayatnya ayat 29 yang artinya Auzubillahiminasyaitonirrajim. Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Apa yang di langit dan di bumi meminta kepadanya setiap waktu dia dalam keadaan kesibukan. Ya, setiap waktu dia dalam keadaan kesibukan. Jadi di langit, di bumi minta pada Allah. Yang tidak minta, kira-kira Bunda kasih nggak? Aduh katanya, ambil aja sisanya di sana. Bib, kenapa nggak kasih saya jambu? Tadi lupa, kamu nggak minta. Saya kira kamu nggak butuh. Tapi kan Allah tahu isi hati kita, iya. Allah tahu isi hati. Tapi Allah katakan, ada malaikatku yang mencatat semua omonganmu itu. Aku tahu. Tapi ada malaikat mencatatnya. Ada malaikat mencatatnya. Sekarang pertanyaannya, Pak Haji, tahu enggak Bapak Ibu butuh uang? Tahu. Tapi yang ngomong, Pak Haji berasan minjem duit 1 juta atau minta duit 1 juta, aku udah perlu hari ini. Yang ninjau yang mana? Yang ngomong tadi. Apakah yang belakang nggak butuh uang? Dia tahu butuh uang. Tapi karena engkau nggak berbicara. Kira-kira coba. Bapak Ibu sekarang butuh uang? Butuh. Pak Haji tahu. Butuh uang semua. Mau semua dengan uang. Tapi yang minta 2 orang dengan Pak Haji. Yang dikasih berapa orang? 2 orang. Sesuai dengan yang minta. Nah, jadi kembali bahwasanya kita harus pahami di mana teks, di mana konteks. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, teks dalam berdoa, pertama kita menghadapkan pada Allah dengan penuh rahmat, penuh rasa kasih sayang. Meminta pada Allah. Jadi, tadi kan konteks, sekarang menjadi teks ya. Teksnya itu menghadap Allah sesuai dengan Al-Quran. Jadi, berdoa itu ada contoh-contohnya. Ada contoh-contohnya. Terus, dengan keyakinan. Karena Allah itu memberikan pada orang yang yakin. Dan mulailah dengan berselawat dan juga berdoa itu untuk orang lain juga. Untuk orang lain juga. Ini teks ini cuma teori, tapi yang kita bahas ini bahwasanya berdoa itu sesuai dengan contoh. Coba kita buka dulu. Surat 12 ayat 111. Ya, surat 12 ayat 112. 111. Surat 12 ayat 111. Surat 12 ayat 111 Ya. yang artinya Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, saya lihat dulu. Jadi berdoa itu berdasarkan contoh yang ada di Al-Quran. Kita lihat contoh kisah Nabi Zakaria. Bagaimana cara Zakaria berdoa? Dan apa teksnya Zakaria ini? Teksnya apa? Kita buka teksnya. Zakaria surat 3 ayat 38. Kita lihat teksnya dulu. Teksnya dulu.
38 ya. Surat 3 ayat 38 artinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Ya Tuhanku. Ya Tuhanku sesungguhnya apa? Ya, keturunan. Sebelumnya ada doa Nabi Zakaria itu bahwasanya sesungguhnya istriku dalam mandul ya. Aku dalam keadaan tua ya. Di Al-Araf aja kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah di surat 27 ya. Kalau nggak salah di surat 27 bahwasanya istriku dalam keadaan mandul. Nah, kepalaku sudah ubanan. Tapi aku tidak pernah putus asa berdoa. Ya, itu bahwasanya yang terjadi pada Zakaria. Nah, di sini kenapa Zakaria ini langsung berdoa to the point? Karena ayat-ayat sebelumnya. Sebelumnya itu di 23 tadi kan surat 38 ya, Al-Imran 38. Di Al-Imran 38, sebelumnya ada kisah Maryam. Ya. Maryam meminta hidangan dari langit. Ya. Hidangan dari langit. Maryam meminta hidangan dari langit ya di surat ya, Imran juga ada. Ya, Maryam berdoa, "Ya Tuhanku, berikan aku hidangan dari langit." Nah, pada saat Zakaria di dekat mihrabnya Maryam, Zakaria bertanya dengan Maryam. Ini bahwasanya bertanya dengan Maryam, "Maryam, dari mana kau dapat makanan ini?" Maryam mengatakan, "Sesungguhnya dari Tuhanku." Oh, dari Tuhanku. Aku mau juga seperti itu. Karena Zakaria melihat teks Maryam tidak pernah pergi, tidak ke pasar Perumnas, tidak ke pasar Palimo, tidak ke toko buah, toko apa nih? Ada toko? Hah? Iya, toko buah sebelah ini, ada toko buah sebelah ini. Ya, hamba ya. Ya, tidak ke toko buah. Ya, tahu-tahunya buah ada. Bingung enggak? Bingung. Nah, pada saat Zakaria mengatakan, Maryam mengatakan dari Tuhanku, Zakaria percaya karena dia tahu Maryam tidak pergi. Nah, sekarang pertanyaannya, Habib tanya sama istrinya, di rumahnya ada pindang, ada buah-buahan. Ustaz Habib bertanya sama istrinya, "Ma, dari mana dapat iwak banyak sama makanan banyak, durian segala macam ini?" Dijawabnya dari Tuhanku. Sedangkan istri Habib sering ke pasar. Baru balik, mengas-mengas di pasar. Habib kan tersenyum. Ya, suatu keyakinan Habib itu tidak akan menjadikan role model istrinya. Tapi kalau Habib melihat istri tidak pernah pergi, di kamar tulah, di kamar tidak pernah pergi, tiba-tiba ada kepala kakap, ada makanan banyak, dari mana? Dari Tuhanku. Habib kan kaget. Kaget ini. Rumah dikunci, tidak pernah pergi, duit tidak ada. Kok tiba-tiba ada ini? Dari Tuhanku, berarti berdoa istrinya. Maka Habib tadi ngintip bagaimana istrinya berdoa. Nah, Zakaria ngintip bagaimana Maryam berdoa. Nah, ternyata Maryam berdoa, "Ya Tuhanku, berikan aku hidangan dari langit." Maka Zakaria, sebelum dia itu, Maryam itu sholat. Maka terjadi Zakaria sholat di mimbarnya Maryam dan berdoa, "Ya Tuhanku, berikan aku anak yang soleh." Maka sebelum dia bertegak sholat tadi, dijawab di 39-nya. Coba. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian para malaikat memanggilnya. Ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya, yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, teladan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang soleh. Nah, udah dikasih speknya, namanya kakek Yahya, jadi nabi. Kan dikasih speknya, namanya kakek Yahya, dan dia jadi nabi. Masya Allah, ini luar biasa ya. Kalau lihat dari berdoa ini. Maka dari itu, kembali teksnya, tadi Zakaria sudah tua, tapi di ayat lain dia mengatakan tidak putus asa berdoa pada Allah.
Tapi ternyata doanya, konteksnya yang perlu dipahami lagi. Oh, berdoanya to the point Zakaria karena dia membutuhkan. Tapi kadang-kadang kita, mohon maaf, ya Allah, semoga kau berikan rezeki padaku. Padahal kita butuh uang itu. Ya Allah, semoga harian ada beras. Padahal kita mau makan. Kok kata semoga? Coba kita lihat. Udah, misalkan saya tanya nih, Ustadz siapa namanya Pak Haji? Siminto, punya restoran Padang. Kata yang sebelah siapa namanya? Anak-anaknya, udah beli nasi apa katanya? Semoga nasi ayam. Yang sebelah, semoga nasi rendang. Semoga, giliran Habib, dah nasi rendang 3. Yang mana layannya? Yang rendang 3 tadi. Yang semoga tadi kan? Semoga nasi rendang dicampur dengan nangko, semoga. Habis ini nasi rendang 3. Sudah tahu paket rendang itu ada nangko, ada kerupuk. Sudah tahu paketnya. Nah, kita kasih contoh ya, orang Padang aja semoga kan seperti apa? Punya restorannya pada bingung. Nah, gitu. Nah, ini kita umpamakan dalam kehidupan kita saja, tapi nggak boleh mengumpamakan Allah seperti itu. Tapi kalimat doa itu seperti itu. Nah, kita lihat lagi kisah Nabi Yunus. Pada saat Nabi Yunus di perut ikan, coba kita lihat 2187. Apa doanya? Baca apa? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ingatlah ke kisah Zunnun Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, Nabi Yunus tidak berdoa minta makan. Nabi Yunus tidak berdoa untuk minta keluarkan. Ada enggak? Ya Tuhanku keluarkan aku berikan. Enggak ada. Dia cuman la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia mengakui salahnya dulu. Setelah Nabi Yunus mengakui kesalahannya, kembali ke grafik 0, grafik titik 0, ibaratnya Nabi Yunus sekarang dia dosa seperti ini, dia bermohon ampun, naik, grafiknya naik, dia bermohon ampun, berzikir, maka titik 0 dia terkeluar sendiri. Maka secara otomatis dia akan keluar. Secara otomatis keluar. Nah, penghambat rezeki adalah dosa tadi. Nabi Yunus pada saat di perut ikan tidak makan, tidak minum ini. Tidak makan, tidak minum. Nah, maka dikisahkan Nabi Nuh mengatakan, wahai kaumku, bermohon ampunlah kamu pada Tuhanmu. Nanti di ayat berikutnya, kalau kamu bermohon ampun pada Tuhanmu, Allah akan memberikan hujan yang sangat lebat. Apalagi kebun-kebun yang banyak. Apalagi anak-anak yang banyak, sungai-sungai. Berarti ini otomatis. Jadi kesengsaraan kita karena dosa, konteksnya bermohon ampun dulu. Jadi kalau kita banyak permasalahan, tidak usah mau berbisnis, tidak usah mau berniaga dulu, bermohon ampun dulu pada Allah. Setelah kita di atas rel, ini, posisi ini, baru kita memulai bisnis. Ada, maaf ya, contoh ada ustadz kita. Mungkin Ustaz Abil kenal juga sama dia di Perumnas. Dia pengusaha, bangkrut. Dia selalu ingin saya mengenalkan dengan orang-orang pebisnis di Palembang. Ustadz, jemaah Ustadz di sana, kenalkan aku. Enggak usah. Kesana sedikit cerita proyek, enggak usah. Tugas kamu sekarang bermohon ampun dulu. Bermohon ampun spiritual, emosional, sosial. Spiritual adalah pengampunan tadi, bersikir. Emosional, ucapan yang baik. Sosial, berbuat baik. Nanti kalau kamu sudah titik 0, nanti Allah datangkan. Masya Allah luar biasa. Setelah 3 tahun dia ikut saya yakinkan, pas 3 tahun itu ada yang datang. Tahun pertama, ada datang, mau dalih untuk membuat ruko. Membuat ruko ini, ternyata dia buat salah lagi. Tenggelam lagi. Tenggelamnya curhat lagi, saya bilang sudah, bermohon ampun kepada Allah. Nah, Masya Allah luar biasa, begitu bermohon ampun, dia udah usah mencari-cari, yang bank rumahnya mau disita, bank mengatakan lunas. Ada lagi
Yang satu lagi, bank itu dibekukan. Kapan ada uang saja boleh, dipending. Masya Allah luar biasa, Allah datangkan orang bermodal untuk dia berusaha lagi. Tanpa ada suatu perjanjian yang jelas. Ini saya modalin, kerja saja. Kan mudah bagi Allah. Kalau Allah sudah menghendaki, kalau kita sudah bermohon ampun kepada Allah. Kenapa kita masih sulit? Karena ada dosa-dosa kita tadi. Maka terjadi elemen doa adalah bentuk harus bermohon ampun dulu pada Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kisah Nabi Ayub 2183 ya. Nabi Ayub pada saat dia sakit, coba kita lihat teksnya dulu. Apakah Nabi Ayub kita sembuhkan? Tidak. Ya. Baca. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Nah, di situ bahwasanya apakah Nabi Ayub minta sembuhkan? Tidak. Nabi Ayub mengatakan, ya Tuhanku, sesungguhnya aku ditimpa penyakit. Engkaulah yang Maha Pengasih lagi penyayang. Cuma minta kasih sayang. Tapi kita kalau sakit apa? Minta disembuhkan. Ya Allah, sembuhkanlah ya Allah, sembuhkanlah ya. Nabi Ayub tidak. Dia minta kasih sayang, minta ketenangan. Tapi kita minta disembuhkan ya. Tapi Nabi Ayub tidak disayangkan. Nah, kita buka lagi bahwa contohnya real modelnya kisah Nabi Musa. 28-24 ya. Ada 24. Kata semoga. 28-24 coba baca. Apa 24? Ya. Maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan makanan yang Kau turunkan kepadaku. Nah, Nabi Musa ini ada satu dilema kehidupannya. Dia menampar seorang meninggal, bla bla bla, panjang ceritanya ya. Sehingga ketemulah dengan anak Nabi Syuaib memberikan makan ternak. Dia tolong anak Nabi Syuaib tadi. Ya. Setelah itu Nabi Syuaib bertanya pada anaknya, kok cepat sekali kamu pulang? Pulang, bahwasanya ada yang menolongnya. Nah, di sini Nabi Musa pada saat dia lapar haus, berapa hari tidak makan di jalan, Nabi Musa membutuhkan tempat, membutuhkan makan. Dia berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikan itu. Sangat ya. Sangat membutuhkan kebaikan itu karena udah mendesak. Dikabulkan doanya, diajak oleh Nabi Syuaib ke rumahnya. Dikasih makan, semejik. Lapar haus, kalau zaman sekarang semejik dikasih. Kalau zaman dulu sekenceng kali ya. Sebakul. Ya. Dikasih lauk pauk yang banyak. Karena dia sangat membutuhkan. Tapi kita kalau lagi makan lagu restoran, kan keluar kota, lapar nih, jam 1 belum ketemu, ya kalu-kalu be, kalu-kalu be, kalu-kalu be, gitu ya. Iya enggak? Iya. Kalu-kalu. Nengok kiri kanan kalu. Berdoa, ya Allah, kami sangat membutuhkan makan, ya Allah. Temukan kami, ya Allah. Karena kita sangat membutuhkan. Tapi kita masih kalu-kalu. Ada enggak contoh kalu-kalu di Al-Quran? Enggak ada. Enggak ada. Kita ikuti kata orang yang belum tahu bagaimana teks dan konteksnya. Semoga ditemukan dengan lesot. Enggak ada. Karena kita sangat membutuhkan. Atau pada saat Bapak Ibu sekalian, minggu depan anaknya mau bayar UKT. Mau bayar UKT ya. UKT tanggal 30. Ya Allah, semoga pajak bayar UKT anak kuliah. Seharusnya, ya Allah, aku sangat membutuhkan uang untuk UKT anak. Tanggal sekian terakhirnya. Tanggal 31 terakhirnya, aku membutuhkan maksimal tanggal 29. Jelaskan. Ini kalu-kalu be, semoga, itu enggak ada. Tidak ada konteks, tidak ada teksnya. Masya Allah, luar biasa ya. Baik Bapak Ibu sekalian, seharusnya ini masih ada lagi teks dalam berdoa, ada lagi elemen yang belum kita jelaskan ya.
energinya kan belum begitu luas, tapi insya Allah dapat ya, walaupun hanya bayangan semu mendapatkan insya Allah. Kita bahwasanya Allah selalu memberikan kesempatan bagi kita berdoa selalu. Jadi semua kejadian itu diterima dan berdoa. Jangan dibantah. Jangan dibantah. Contoh, mobil ditabrak, tabrak. Jangan dibantah. Cukup ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berdoa. Apa yang dimiliki oleh dia itu. Ustadz, yang nabrak saya itu tidak ada apa-apanya. Ternyata yang nabrak saya itu sopir. Ya Allah, berikan aku kesabaran sama seperti kesabaran dia. Ya, karena dia sopir, dia sabar nyopirin orang. Kita belum tentu sabar nyopirin orang. Tapi kita minta kesabaran. Setiap orang itu pasti punya kelebihan. Insya Allah luar biasa. Berkah selalu Bapak Ibu sekalian. Sudah 9.30 ya. Ya, nggak ada yang jawab ya? Nggak ada. Ya, boleh. Terima kasih pada Ustadz Imam Taslim yang telah memberikan kajiannya yang pada kesempatan ini. Beliau beri judul dengan tema energi doa. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya atau ingin sharing, kami beri satu pertanyaan, diatur. Silakan. Ya, silakan. Ada doa dalam keadaan nyaman. Ini biasanya elemennya lengkap, panjang-panjang, dan suaranya mengharu biru. Ada juga doa dalam keadaan tidak nyaman. Elemennya biasanya tidak lengkap, pendek-pendek, dan diucapkan dengan keras, tembak langsung. Misalnya doa-doa orang Palestina yang meminta kepada Allah supaya dihancurkan Israel. Atau ada juga doa Nabi saat dengan doa kunutnya, hancurkan musuh. Dan ada doa Nabi di Taif, ternyata yang di Taif ini dikabulkan Allah, tapi yang kunut tidak dikabulkan. Nah, doa-doa Muslim Palestina ini minta dihancurkan Israel, ternyata yang hancur Amerika, bencana kebakaran. Jadi bagaimana keadaan doa dari dalam keadaan tidak nyaman ini, keberadaan doa dalam keadaan tidak nyaman. Terus ini apa beda doa yang diucapkan dengan lisan dengan keinginan atau kebutuhan yang tidak diucapkan dengan lisan? Karena banyak doa yang diucapkan ternyata tidak dikabulkan. Tapi banyak keinginan dan kebutuhan dalam diri kita yang tidak diucapkan tapi justru banyak dikabulkan. Masya Allah. Kita buka surat 7 ayat 55. Surat 7 ayat 55. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Berdoalah pada Tuhanmu dengan rendah hati dan lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang melampaui batas. Satu, berarti dengan lembut. Terus, saya melompat yang ketiga dulu. Kenapa doa minta dihancurkan Israel, yang hancurnya Amerika? Sekarang pertanyaannya, yang pendukung sebenarnya, yang mendorong Israel ini siapa? Allah itu tidak menghancurkan ini, menghancurkan belakang mobil, didorong. Tidak usah ini hancur kan ini. Ya, ini yang dorongnya. Hancur ini. Stop dewek ini. Stop sendiri kan? Kalau yang dorong lancur. Nyampak. Dorong. Ya, saya kasih contoh ya, maaf ya. Oh, dorong ini sini. Tang, nyampak ini sudah. Diam ini kan. Kalau ini dihancurkan, norong yang lain gawe yang ini tadi. Norong ini pulau. Norong ini juga. Banyak yang dorongnya. Ya, tadi berderet ya.
Ini dihancurkannya, kita hancurkan ini, dorong ini dia. Kalau dorong, hancurkan ini dorong, bis. Kita logika seperti itu ya. Ya. Yang kedua, apa tadi? Bahwasanya kenapa doa yang itu harus diucapkan? Ya, surat 50 16 bahwasanya Allah mengetahui isi hati kamu. Di 17 Allah mencatat, ada 2 malaikat kiri kanan yang mencatat. Pertanyaannya, kenapa yang tidak saya ucapkan ini dikabulkan? Ini tanpa kita sadari kita sudah mengucapkan. Atau ada doa orang tua kita. Ya, doa orang tua kita. Bapak, maaf ya. Ini cerita. Saya dulu pengen masuk SPG. Tidak boleh ayu. Tidak usah masuk SPG, masuk SMA. Cari SMA yang keren. Zaman dulu keren itu sekolah Kristen ya. Bukan zaman sekarang tidak lagi wong Islam yang ngerti masuk sekolah Kristen, tidak lagi. Zaman dulu masuk metode Saperius. Kapan masuk metode Saperius itu keren. Dulu masuklah sekolah Kristen. Jadi begitu tamat SMA, saya mau PGRI. Jadi ilmu keguruan. Tidak boleh. Aku bilang, yuk aku tuh nak jadi guru. Apa kata ayu aku dulu? Kalau nak jadi guru, sekolahlah tinggi-tinggi buat yayasan dewe. Saya tidak pernah berdoa nak punya yayasan. Tidak pernah. Ya, waktu tamat SMP nak masuk SPG, nak jadi guru, apa kata Ayu? Kalau nak pengen jadi guru, sekolahlah tinggi-tinggi, jadi dosen, buat yayasan dewe. Saya tidak pernah berdoa untuk jadi dosen. Saya tidak pernah berdoa untuk punya yayasan. Tapi ini kok terkabul doa Ayu tadi. Atau ada doa orang lain yang mendoakan Bapak. Yang mencintai Bapak. Karena tanpa catatan tidak akan diberikan. Coba sekarang pertanyaannya. Bapak, depan rumahnya kok tiba-tiba dicor jalan? Aku tidak ngajukan. Ternyata yang ngajukannya Pak RT. Yang ngajukannya Pak RT. Kalau depan rumah Bapak itu tidak kata catatan untuk dibangun, bisa tidak dibangun tahun ini? Tidak bisa. Kenapa depan rumahku tidak dibangun? Nanyalah sama Pak Dewan. Tidak kata catatannya. Bangunlah, tidak ada catatannya. Bangunlah, tidak kata minta. Kalau tidak bangun, minta sini proposalnya. Kan jelas. Mana Pak RT-nya? Mana lurahnya? Ajukan dengan kami. Kalau tidak ada catatannya, mohon maaf kata PU, kami tidak bisa bangun. Pakai apa kata PU? Mohon maaf, kami tidak bisa bangun. You understand? Pakai you understand lagi dia. Kita bilang yes, itu aja, simple kan. Tidak mungkin yang tidak ada mendoakan. Kok tiba-tiba aku tidak berdoa kalimat tadi, kok dikasih? Mungkin doa orang tua, doa istri, doa anak, doa orang lain untuk Bapak. Ya Allah, ternyata ya. Nanti insya Allah di bulan, kapan kita puasa, Bib? Awal Maret ya? Oh, masih lama berarti ya. Nah, kita di bulan puasa nanti ada pesantren kilat. 2 harinya kita bahas Queen Al-Quran, yang 2 harinya ada membahas energi dan energi serta elemen-elemen. Energi sabar, elemen sabar. Kemarin santri kita berkhutbah langkah-langkah menuju sabar. Masya Allah luar biasa, tertata dengan rapi. Ya, jadi orang tahu bagaimana langkah sabar, energi sabar seperti apa, mengapa kita harus sabar. Nggak bisa kita sabar, itu cuma ngomong, tapi ada elemennya, ada energinya, ada langkahnya. Ada langkahnya, saya seperti berdoa, ini ternyata ada elemennya doa itu. Ada energinya, gitu. Luar biasa ya. Ya, baik, berkah selalu. Ya. Tergantung bahwasanya di surat 10 ayat berapa ya? Bahwasanya Allah tidak menyukai doa-doa kejahatan. Ya, doa kejahatan orang misalkan semoga Habib bangkrut. Habib orang baik enggak suka itu. Tapi dia yang zalim itu kita minta pada Allah. Ya. Kita minta pada Allah. Yang Allah itu
manusia itu suka berdoa kejahatan, seperti doa kebaikan itu orang baik didoakan jahat. Misalkan Pak Haji ada sekolahan, ini semoga hancur, itu tidak boleh. Kan tidak ada kejahatan di sini. Tidak ada kejahatan. Kalau ada kapi di depan, ada gojol, ya Allah hancurkan itu ya Allah. Musuhnya Allah. Ya, ya misalkan ada joget-joget di situ mabuk-mabuk, ya ada dapat seton sabu-sabu, minta hancurkan itu. Nah, kita minta pada Allah agar tidak mencemarin orang-orang seperti itu. Jadi ada kata doa yang tidak baik itu, yang minta hancurkan itu ada lagi elemennya, ada urainya lagi. Ya, yang tidak boleh itu kita minta hancurkan orang. Semoga itu anaknya tes P3 ponggol ada lulus. Nah itu tidak boleh. Ya. Jahat, maka kembali pada dia, amin untuk kau. Karena Nabi Musa orang baik. Maka kita itu orang yang sukses itu doakan kebaikan lagi. Jangan doa minta dihancurkan dia. Aminkan Allah hancur kita. Ya insya Allah berkah kembali. Itu saja berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.